Diseminasi budaya positif dilaksanakan di SD Negeri 35 Kota Pagaralam. Adapun aksi nyata disampaikan oleh 2 CGP Angkatan 11 yang ada di SD Negeri 35 Kota Pagaralam. Penyaji pertama disampaikan oleh saya sendiri, Andespa, dan penyaji yang kedua dilanjutkan oleh Sylvia Selviati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Kepala Sekolah SD Negeri 35 Kota Pagaralam, Ibu Tuti Marlina SPD SD. Kemudian yang terhormat kepada rekan sejawat, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang disiplin positif. Bapak Ibu, di sini untuk disiplin positif kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi pemateri itu ada saya sendiri, Andespa, kemudian bersama dengan rekan saya Sylvia Selviati SPD. Di sini Bapak Ibu, materinya nanti untuk yang pertama itu saya sendiri yang akan menyampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sylvia. Salawat beserta salam, semoga kita semua menjadi pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, agar semangat, kalau saya bilang SD Negeri 35 Pagaralam, Bapak Ibu jawab SD Negeri 35 Pagaralam, semangat. Oke ya, maka biar suasananya menjadi bahagia Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. SD Negeri 35 Pagaralam, semangat. Oke, bagus, terima kasih. Akhirnya ada senyum Bapak Ibu ya, jadi terpancar aura bahagia. Oke. Di sini ada mikrokonsepsi teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermakna, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia itu nanti materinya saya yang akan menyampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini materi yang pertama ada merubah paradigma positif. Apa sih paradigma? Nah, paradigma itu Bapak Ibu kebiasaan yang sudah mendarah daging di diri kita. Jadi Bapak Ibu, untuk merubah paradigma positif itu perlu proses. Tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi Bapak Ibu, misal dalam waktu 10 detik saya berikan waktu pada Bapak Ibu untuk memikirkan kira-kira Bapak Ibu kalau saya suruh menggambar pemandangan dalam waktu 10 detik, kira-kira Bapak Ibu akan menggambar apa? Bunga. Ya, bunga. Apa lagi Bapak Ibu? Gunung. Oke. Benar sekali Bapak Ibu ya. Kalau selintas kita berpikir bahwa kita pada saat kita disuruh berpikir untuk menggambar dalam waktu 10 detik pasti yang ada pikiran kita itu gunung. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Sawah, bunga. Kemudian ada apa lagi? Matahari. Nah, itulah Ibu yang saya maksud dengan paradigma. Jadi sesuatu yang sudah mendarah daging dan susah untuk dirubah. Makanya di sini kita perlu merubah paradigma positif. Nah, sini ada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal Bapak Ibu, realitasnya kebutuhan kita itu semuanya
tidak ada yang sama. Walaupun kita sedarah, sekandung, itu tidak ada yang sama kebutuhan. Makanya, tetapi Bapak Ibu, untuk merubah itu semua perlu waktu. Sama Bapak Ibu, seperti kita mengajar di kelas. Semua siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian minat siswa itu yang berbeda-beda. Tapi selama ini kita resepsi kita itu menyamakan semuanya. Jadi itu untuk merubah paradigma itu kita harus berpikir bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua ada semua orang melihat hal yang sama. Padahal Bapak Ibu semua orang itu melihat hal yang berbeda. Sama pada saat kita melihat ada segitiga di setiap pikiran anak-anak itu berbeda. Mungkin ada yang melihat dari segi lancip. Kemudian ada yang melihat warna. Jadi Bapak Ibu kita tidak bisa menyamakan bahwa yang dilihat itu sama. Kemudian di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu kita juga harus berpikir bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Makanya di sini perlunya kerjasama. Di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah Bapak Ibu seharusnya kita bahwa perilaku buruk itu bukan hanya semata-mata itu kesalahan, tetapi semua itu memiliki tujuan. Misal siswa itu datang terlambat ke sekolah, kita pasti ngecap itu adalah kesalahan. Padahal Bapak Ibu seharusnya kita sebagai guru itu tidak langsung kamu sekarang keluar, tidak boleh mengikuti pelajaran ibu hari ini. Padahal Bapak Ibu kita bisa berbicara terlebih dahulu. Mengapa anak itu datangnya terlambat? Mungkin ada alasan-alasan tertentu mengapa anak itu datang terlambat. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal teori kontrol tentang dunianya itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Makanya kata orang itu masa depan ada di tangan kita. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu ada di kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik ada di kita. Apapun itu sebenarnya kontrolnya ada di kita. Kita mau tidak menerima pengaruh negatif atau pengaruh positif dari rekan-rekan kita. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini kita juga seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena itu ada di kesadaran orang lain. Misal kita menyuruh orang meminta tolong seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu Bapak Ibu kita tidak bisa memaksakan orang itu harus mengikuti kehendak kita. Jadi ada di kita tinggal menunggu saja respon dari rekan kita tadi. Apakah mereka akan merespon positif atau negatif. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Di sini seharusnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Seharusnya yang harus kita ubah itu model berpikir itu menang dan menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya di sini ada kata disiplin positif, Bapak Ibu. Mungkin tidak asing bagi kita mendengar kata disiplin. Saya minta tolong untuk kepada rekan-rekan, kira-kira pada saat melihat kata disiplin, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kira-kira contoh yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita itu kira-kira apa? Boleh Bapak Ibu angkat tangan. Dengan datang tepat waktu. Oke, bagus. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Ya, benar ya. Terima kasih kepada Ibu Selva. Benar ya. Disiplin itu kalau dalam pikiran kita itu tentang waktu, tentang seseorang itu mematuhi peraturan. Jadi di sini ada disiplin positif. Misal
ya, itu termasuk ke disiplin positif. Nah di sini bahwa disiplin itu Bapak Ibu pembiasaan yang kita lakukan berulang-ulang yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya. Jadi di sini ada disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu sebenarnya disiplin itu kalau selama ini kita mikirnya pokoknya hari ini kamu harus datang pukul 7. Kalau yang lewat dari pukul 7 berarti itu tidak disiplin Bapak Ibu ya. Kalau kita berpikir selama ini, ternyata Bapak Ibu disiplin itu kalau memang ada di jiwa diri kita Bapak Ibu, kalau ada kesadaran. Jadi memang Bapak Ibu pertama-tama untuk melakukan disiplin itu ada kata orang terpaksa ala biasa. Jadi biasanya Bapak Ibu kita datang ke sekolah, misal kita masuk jam 7. Awal-awalnya Bapak Ibu kita merasa tertekan dalam tanda kutip. Jadi Bapak Ibu lama-kelamaan kata tertekan itu menjadi biasa. Makanya di sini kalau seseorang sudah menjalankan sesuatu pekerjaan yang sudah sesuai dengan kesadaran diri, jadi tidak ada misal saya mau datang ke sekolah pagi-pagi agar nanti kalau Ibu Tuti datang saya dicap jadi guru yang paling rajin di sekolah. Mungkin nanti dipanggilnya ke ruangan, Ibu Anda nanti ke ruangan ya, mungkin saya dikasih imbalan. Jadi saya akan datang aktif terus. Nah sebenarnya bukan itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan disiplin. Jadi maksudnya di sini disiplin positif itu ada di kesadaran kita. Berarti walaupun kita tidak ada imbalan, tidak ada ancaman, kita masih tetap datang tepat waktu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sadar bahwa seorang guru itu adalah teladan atau contoh. Jadi kata orang itu guru itu nak digugu dan ditiru. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan ditiru. Misal kalau di kelas kita datang tepat waktu terus, jadi anak-anak tidak mungkin akan datang terlambat karena mungkin dia akan malu, Ibu Anda sebagai datangnya tepat waktu terus, pada aku terlambat. Jadi seperti itu. Jadi di sini sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, motivasi intrinsiknya itu maksudnya motivasi yang ada di dalam diri anak. Jadi tidak kita paksa anak itu tadi. Jadi ada kesadaran diri. Misal kalau mengumpul tugas itu tepat waktu, bukan karena ancaman kalau tidak mengerjakan tugas nanti anaknya kena hukum atau mungkin nilainya jelek. Bukan itu Ibu Bapak Ibu, tetapi ada kesadaran, aku ini siswa. Jadi apapun kegiatan itu harus saya lakukan dengan baik. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang didapat dalam disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misal Bapak Ibu, nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan, misal di sekolah kita bersalaman, itu memang sudah kesepakatan dari kita. Kita menerapkan di sekolah misalnya ada 5S, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu memang kesepakatan dari kita Bapak Ibu, bukan paksaan. Jadi itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Di sini ada misal contoh ada profil pelajar Pancasila. Kemarin kan kita sudah belajar
6. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan menaruh kritis, kemudian kreatif. Jadi itu semua sebenarnya kesepakatan dari kita. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar itu semua orang pasti ada. Sama halnya dengan siswa. Kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik atau guru harus bisa memenuhi kebutuhan siswa. Apabila kebutuhan siswa itu sudah kita penuhi, maka 5 tuh aku kan. uji kawan, nah ini. Oi, lebih dah. Oi, beda lanjut. Lanjut. Tengok apa? Lanjut. Sampai 15 menit. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan murid, karena sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menuntut, seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut murid, Bapak Ibu, beda ya, menuntun dan menuntut. Jadi di sini kita seorang guru itu harus menuntut murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Apa sih itu bertahan hidup, Bapak Ibu? Bertahan hidup ini termasuk kebutuhan yang fisiologi. Artinya misal kebutuhan untuk makan, kemudian mandi, kebutuhan tempat tinggal yang layak, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi jika siswa itu sudah terpenuhi di kebutuhan bertahan hidup, maka siswa tadi akan datang ke sekolah itu dengan keadaan yang baik. Misal kalau siswa datang ke sekolah itu harus sudah sarapan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian keadaannya tadi sudah baik, maksudnya di sini tidur dengan keadaan yang layak. Jadi tidak ada mungkin kalau kita mendapati siswa pas datang ke sekolah itu lemas, lesu mungkin Bapak Ibu ya, tidak semangat. Jadi mungkin itu di bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Mungkin bisa kita tanya, siapa tahu dia belum sarapan. Jadi mungkin daya ingat itu berpengaruh sekali Bapak Ibu kepada anak-anak. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya di sini pasti pengen kita diterima di komunitas, kita diterima di kelompok. Jadi kita diakui di kelompok, kita dihargai di kelompok. Misal pada saat siswa dibagi kelompok, siswa tersebut Bapak Ibu diakui di kelompok itu. Kemudian siswa juga di sini kita beri kebebasan, Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Nah, siswa ini kita beri kebebasan, Bapak Ibu. Tapi di sini dalam tanda kutip kebebasan bukan kita suruh murid itu apa saja, bukan. Tapi di sini kita itu sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Jadi siswa itu kita beri kesempatan mengeluarkan pendapat, kemudian mengutarakan apa yang ia inginkan. Misal dalam pembelajaran kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, dalam satu kelas siswa itu berbeda. Setiap keinginan anak itu berbeda. Mungkin pada saat kita menjelaskan materi, Bapak Ibu boleh mencoba bisa pakai game. Ada game berbagi materi sesuai yang mereka suka. Jadi itu sebenarnya kita sudah menjalankan tentang hak anak, tentang kebebasan. Kemudian pada saat kita materi kita sedang berlangsung, boleh Bapak Ibu kita sekali-kali menyuruh anak kita mengangkat tangan, mengeluarkan
Kemudian yang keempat itu ada kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, apalagi kita masih SD, kesenangan ini sangat diperlukan dalam kebutuhan anak. Karena apa? Karena anak pada usia kelas 1 sampai kelas 3 itu masih tahap bermain. Jadi pada saat kita belajar itu boleh Bapak Ibu pakai permainan di dalam belajar. Jadi anak tadi tidak bosan, tidak hanya teori saja yang kita jelaskan. Apalagi sekarang kan Bapak Ibu kita ada media yang bisa kita pakai agar pembelajaran kita tadi lebih menarik. Jadi tidak hanya terpaku dengan buku saja. Atau mungkin kita juga punya lapangan yang luas. Boleh Bapak Ibu sekali-kali anak kita itu kita ajak keluar. Jadi misal kita materi tentang akar, biarlah Bapak Ibu anak-anak tadi mencari jenis tanaman yang akar serabut, mungkin akar tunjang. Jadi anak-anak tadi akan merasa senang, happy seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penguasaan. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya anak yang memiliki penguasaan tinggi cenderung ingin menjadi pemimpin. Jadi kita sebagai guru itu harus memberi kesempatan Bapak Ibu. Misal anak-anak ingin menjadi ketua kelas, boleh Bapak Ibu. Jangan kita tidak, kamu tidak pantas jadi ketua kelas. Yang itu saja. Tidak Bapak Ibu, biarlah. Mungkin kita nanti pakai adu suara. Jadi ada timbul sikap sportivitas. Jadi kalau memang dia tidak terpilih menjadi ketua kelas, dia akan menerima dengan lapang dada. Kemudian Bapak Ibu, untuk di kebutuhan dasar penguasaan ini, anak itu cenderung lebih aktif dibanding yang lain. Seperti itu. Mungkin untuk materi yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah selesai dengan saya yang kedua menjelaskan materi. Untuk materi yang kedua, sini Bapak Ibu boleh nanti disampaikan oleh rekan saya Ibu Selviati untuk materi yang selanjutnya. Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya nanti setelah sesi yang kedua ini Bapak Ibu boleh, misal ada yang ingin ditanyakan tentang disiplin itu apa, mungkin contohnya apa, penerapannya apa, kemudian cara membiasakan disiplin positif itu seperti apa, nanti boleh kita tanyakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan rekan saya Ibu Selviati. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah ada dan menyempatkan bersedia untuk datang di ruangan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sini kami untuk melakukan atau memenuhi tugas aksi nyata 1.4, yaitu mengadakan diseminasi atau pengibasan ilmu apa yang kira-kira ilmu dan pengetahuan apa yang sudah kami dapat. Baik, di sini disiplin positif itu sebenarnya ada 6, tapi dibagi ke 8. 4 sudah disampaikan oleh rekan saya dan 4-nya lagi saya bertugas untuk menyampaikannya. Jadi materi yang di sini adalah motivasi. Materi selanjutnya dari disiplin positif tadi ada motivasi perilaku manusia. Apa itu sih motivasi perilaku manusia itu? Motivasi perilaku manusia itu motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Itu bisa berasal dari eksternal dan internal, dari dalam diri atau pengaruh lingkungan. Selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya manusia yang berperilaku seperti ini dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, apa ya kira-kira yang akan terjadi bila saya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Apabila misalnya, maksudnya seperti ini, apabila saya menghindari, saya tidak akan kena hukum. Tapi apabila saya melakukannya, maka saya akan terkena hukuman. Jadi motivasi ini berasal dari eksternal, dari pengaruh apabila dilakukan atau tidak lakukan, maka dia akan mendapatkan misalnya hukuman atau tidak dihukum. Selanjutnya yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seseorang itu melakukan hal atau motivasi apa yang dia terapkan, misalnya apabila ia tidak dia hanya melakukan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi yang berasal dari eksternal. Misalnya saya mau datang pagi-pagi, itu tidak hanya untuk guru, tapi untuk siswa juga. Misalnya contohnya seorang siswa, saya mau datang pagi-pagi biar saya dipuji oleh guru saya. Saya mau rajin dalam kebersihan, biar saya dapat penghargaan dari guru saya. Itu merupakan juga berpengaruh dari lingkungan juga, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru tersebut. Contohnya kita juga tidak hanya siswa, guru juga. Misalnya, saya mau datang pagi-pagi biar dipuji rekan-rekan dan kepala sekolah saya. Tapi itu biasanya yang perilaku manusia yang untuk mendapatkan imbalan ini tidak berjalan secara konsisten atau kontinu, karena dia hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti ini. Saya ingin menjadi, misalnya ini guru penggerak, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, pada motivasi ini berasal dari diri saya sendiri. Dengan cara apa saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Motivasi yang berasal dari diri saya sendiri, atau motivasi yang kedua tadi dari eksternal, dan yang ini dari internal, dari dalam diri sendiri. Di sini saya bisa menghargai diri saya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, agar bisa percaya rekan-rekan saya bisa mengikuti guru penggerak ini, saya ingin menjadi lebih baik lagi. Misalnya dengan kegiatan seperti ini juga itu merupakan motivasi dari diri saya sendiri. Selanjutnya ada 6 posisi kontrol. Ternyata kita guru ini sudah menerapkan posisi kontrol ini, tapi kita tidak tahu namanya. Posisi kontrol ini ada 5. Materi ke-6 maksudnya ya. Di sini kita guru memiliki posisi kontrol, tapi kita sebelumnya tidak tahu namanya. Di sini ada penghukum. Penghukum itu misalnya dulu ya. Ngepek dulu. Ya, benar. Penghukum itu biasanya menggunakan fisik. Penghukum itu biasanya merugikan yang dihukum, baik itu tenaga, tenaga. Terus misalnya penghukum itu sering ada katanya seperti ini ya. Sering mengeluarkan kata-kata kasar juga. Itu juga merupakan posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini
Yang kedua, bawa teman. Teman itu seperti ini, misalnya contoh ada seorang siswa yang sedang melakukan atau melanggar disiplin positif, misalnya berkelahi misalnya. Kita guru ini memposisikan sebagai teman dari siswa yang bermasalah tersebut. Misalnya kita ajak seperti ini, misalnya siapa ya? Doni misalnya. Doni, tapi dengan nada seperti teman. Doni, kenapa kamu tadi bertengkar? Misalnya seperti itu, dia nadanya seperti bicara dengan teman. Terus pemantau ini misalnya posisi pemantau ini misalnya ada siswa sedang berkelahi atau sering masuk terlambat setelah jam istirahat. Itu kan pasti karena anak-anak kadang masih jajan, kadang masih asik main, kadang terasnya sudah kotor disuruh sapu dulu. Di situ kita panggil. Misalnya yang bertengkar tadi. Nah, dengan kata-kata seperti itu kita ini sebenarnya sudah memiliki posisi kontrol masing-masing, tapi kita belum tahu posisi yang mana yang kita terangkan itu. Misalnya, nah tadi kenapa bertengkar? Ada masalah apa? Misalnya itu sebenarnya kita itu sudah di posisi pemantau. Selanjutnya di sini pembuat rasa bersalah. Ya, nah di sini ya saya juga pernah menerapkan pembuat rasa bersalah ini. Maksudnya misalnya si Doni tadi bertengkar. Nah, misalnya Doni bertengkar, saya bertanya. Nah, misalnya Doni tadi anakku, misalnya berada di kelas saya tepatnya di kelas 5 misalnya. Nah, kenapa anak bertengkar terus? Kan ibu jadi malu di kantor, dikit-dikit kelas 5 yang salah, dikit-dikit kelas 5. Jadi pada posisi ini saya sudah memposisikan pada posisi posisi pembuat rasa bersalah. Saya memberikan rasa bersalah pada siswa tersebut agar dia menyadari kesalahannya. Biasanya pembuat rasa bersalah ini mengeluarkan kata-kata yang lembut. Jangan lagi nak ya, nanti ibu malu, nanti ibu malah dimarah kepala sekolah. Misalnya Doni selalu bertengkar. Setidaknya Doni tadi melihat ibu atas perilakunya, wali kelasnya mendapat hukuman juga, mendapat apa yang diperbuatnya itu. Setidaknya Doni tersebut merasa bersalah karena saya sebagai wali kelasnya juga terlibat dalam pertengkaran itu. Selanjutnya manajer. Nah, yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Misal yang bertengkar tadi, misalnya si Doni tadi. Nah, kamu harus tahu. Biasanya posisi manajer ini mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah, kamu harus tahu bahwa bertengkar itu tidak baik. Untuk selanjutnya, kalau Doni selalu bertengkar, ibu akan merasa dirugikan juga karena ibu merasa Doni tidak nurut sama ibu. Misalnya posisi kontrolnya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ya ini ada contoh penerapannya. Penerapan 5 posisi kontrol, misalnya penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Misalnya dia melanggar peraturan sekolah. Dari dia melanggar peraturan sekolah tadi, dia disuruh berdiri di depan barisan. Dihukum, nah itu kena pulang. Dihukum, boy. Jadi penghukum itu seperti itu. Kalau dia melakukan kesalahan, dia pasti merugikan yang dihukum, baik itu tenaga atau kira-kira apa misalnya. Terus pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya. Misalnya dia tadi bertengkar tadi misalnya kan, kamu sudah bertengkar, tahu tidak kira-kira apa konsekuensi dari bertengkar ini? Pasti dia menjawab, ya Bu, saya akan dipanggil orang tua misalnya. Lanjut,
teman. Teman itu seperti kita dengan teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Misalnya yang bertengkar tadi, ayo Doni, janganlah bertengkar terus nak. Misalnya seperti itu, buatlah ibu bangga dengan prestasi apa, jangan selalu bertengkar. Misalnya kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini sering mengeluarkan kata-kata, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi setidaknya pembuat masalah tadi merasa bersalah sehingga dia menyadari kesalahan yang dia perbuat. Manajer, nah manajer posisi dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru paling baik dari 5 ini adalah sebagai manajer. Apakah yang bertengkar tadi kan kita tanya, apakah tahu kamu kesalahannya, mengapa bertengkar tadi? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Apabila kita mengeluarkan pertanyaan itu, setidaknya siswa tersebut, oh saya ini kalau bertengkar terus, bagaimana ya? Apakah bisa kira-kira saya ini memperbaikinya dengan motivasi, dengan 3 motivasi yang sebelumnya tadi? Lanjut lagi, keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini intern dari wali kelas dan kelasnya. Ternyata kita sebelum memulai atau awal tahun ajaran baru itu kita wajib membuat keyakinan kelas. Siapa sih yang membuat keyakinan kelas itu? Guru dan siswa, dan disepakati secara bersama-sama. Keyakinan kelas itu berisi tentang peraturan-peraturan yang kita sepakati. Misal contoh, kita harus menghargai sesama teman. Itu juga termasuk keyakinan kelas. Terus ada lagi misalnya kelas harus bersih, harus tertib di sekolah, harus tertib di kelas, berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih. Itu juga beberapa contoh dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan itu lebih ke tata tertib, tapi kalau keyakinan kelas itu keyakinan yang kita sepakati bersama. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh wali kelas itu sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan motor? Itu merupakan keyakinan atau peraturan? Peraturan, benar, karena itu adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga termasuk ke peraturan. Keyakinan itu Lanjut lagi. Yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Kita sebagai guru ini harus menerapkan segitiga restitusi. Apa sih? Kok saya baru kali ini mendengarnya itu segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi itu fungsi segitiga restitusi itu untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Misal kita masuk ke contoh. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Misal ini ya, saya langsung ke contohnya saja. Di sini misal seperti ini ya, saya contohkan. Kemarin ada kasus Padli dengan Herlias. Nah, di kasus ini ternyata kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya
saya misalnya wali kelas dari kedua anak ini. Saya panggil, saya dudukkan, bertatapan dengan mereka, dan di sana saya menerapkan tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Seperti ini misalnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti ini contohnya. Misalnya saya sudah berhadapan dengan dua anak tadi kan, saya ini sedang menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, Harlias dan Padi, tahu tidak kamu? Kira-kira perbuatan kamu ini salah atau tidak? Pasti dia jawab, ya Bu, salah. Tapi kita sebagai guru juga menerangkan pada mereka, ya nah ini benar salah. Tapi tidak apa-apa untuk kali ini, tidak untuk selanjutnya, karena ibu juga pernah membuat kesalahan. Ya, setidaknya dengan kita berbicara seperti itu, menstabilkan perasaannya. Jadi dia, oh ya Bu, ternyata perbuatan ini tidak baik, tidak untuk dilakukan lagi. Dia juga sadar setiap manusia itu juga punya salah. Terus yang validasi tindakan yang salah, tahap kedua. Ayo, siapa namanya? Harlias dan Padli. Kira-kira kalian pasti punya alasan mengapa kalian bertengkar tadi. Pasti dia menjawab kan, Bu, dia yang duluan Bu. Tidak Bu, tidak, dia yang duluan Bu. Pasti dia menjawab seperti itu. Baik, nah sekarang alasan kalian, misalnya kalau anak SD ini sensitif ya, disebut nama orang tuanya saja sudah histeris berat ya. Di sini ya Nak ya, di sini bahwa bertengkar itu tidak baik untuk dilakukan, sehingga walaupun alasannya yang sudah kalian berikan, bertengkar itu tetap tidak baik. Lanjut lagi. Menanyakan keyakinan, merujuk kembali lagi ke materi sebelumnya, menanyakan keyakinan itu sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kan. Dari segitiga restitusi ini kita menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka langgar saat bertengkar. Misalnya siapa namanya? Padi, Harlias. Kalian tahu kita kan pernah sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Pernah, pasti dia jawab, ya Bu, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Ya Bu, kami bertengkar di dalam kelas. Padahal tadi kita sudah membuat keyakinan kelas harus tertib di dalam kelas. Jadi di sini dari 3 tahapan ini anak-anak merasa tidak dikucilkan. Kembali lagi anak-anak merasa diterima. Bukan memaklumi dia melakukan kesalahan, tapi menyadarkan mereka agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Sekian dari saya. Kira-kira ada yang ingin bertanya dari materi-materi sebelumnya? Boleh Bapak Ibu, misal ada yang belum mungkin ada di pikiran Bapak Ibu terlintas, oh berarti selama ini apa? Nah, seperti itu. Misalnya, oh ternyata saya selama ini sudah dari penjelasan dari 6 materi yang dibagi 8 materi itu, ternyata saya tanpa disadari, ternyata saya sudah menerapkan posisi kontrol, sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah juga menerapkan segitiga restitusi. Pernah kan kita, pasti ibu-ibu juga pernah kan menerapkan segitiga restitusi? Pernah kan? Misalnya contohnya Ibu Selva kemarin ya Bu ya. Siapa yang bertengkar kemarin? Kila kan? Ibu Kila Ibu Selva sudah saya lihat kemarin,
sudah menerapkan segitiga restitusi. Tapi saya juga baru sadar setelah mempelajari modul 1.4 ini, ternyata Ibu Selva kemarin sudah menerapkan segitiga restitusi karena dia sudah menanyakan, ayo Kila, karena perbuatan yang seperti ini tidak baik. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas, tidak tertib di dalam kelas, misalnya seperti itu. Terus manajer, sebenarnya kita ini sudah menjadi manajernya anak-anak loh. Kenapa? Karena kita pagi-pagi misalnya, nah kan ini sudah waktunya apel pagi. Untuk apel pagi, misalnya kan isi apel pagi kita itu kan membaca ayat-ayat pendek, terus membaca Pancasila. Di situ kan sudah menerapkan juga disiplin positif. Sebenarnya kita itu sudah menerapkan disiplin positif ini. Tinggal kita buat secara konsisten dan kontinu. Saya yakin kita awalnya, ternyata saya ini sudah menerapkan pembuat rasa bersalah. Oh enak, kalau kalian bertengkar terus ini malu ibu nak di kantor. Nah itu sudah pembuat rasa bersalah. Malu ibu nak sudah di kantor. Kalau kalian masih ribut, nanti ibu bisa lama-lama dipanggil kepala sekolah karena tidak bisa menjaga ketertiban kelas kita. Itu sudah membuat rasa bersalah. Kalau teman tuh seperti ini juga. Misalnya siapa? Suci misalnya. Suci lagi nangis. Kenapa nak nangis? Nadanya lebih seperti ngobrol dengan teman. Lanjut, Ibu Ades, apa ada yang ingin ditambahkan? Boleh, yang mau bertanya kira-kira? Sebenarnya ini kami sudah bertugas dan diberi mandat apa yang didapat di modul 1.4 ini sangat menarik Bu, karena kan itu sudah terjadi di lingkungan kita sendiri dan perlu ibu-ibu tahu ilmu yang kami dapat di guru penggerak ini tidak kami dapatkan di bangku kuliah. Jadi ayolah untuk angkatan 12 ini dibantu, ikutlah. Selain sehat otaknya, sehat juga ekonominya. Nah, bakal dibersamailah, kolaborasi. Terus untuk Zoom-nya saja itu tidak tiap hari. 1-2 minggu itu paling 2 kali Zoom. 3 kali sama elaborasi tidak lama. Ya, bagaimana Ibu Marliza? Kira-kira sudah ini belum menerapkan 5 posisi kontrol belum? Sudah Bu ya? Karena Ibu jangan posisi kontrol hukum lagi Bu. Pindah ke manajer saja Bu ya. Tapi beda lagi. Tuh kembali lagi ke kembali lagi ke lingkungannya, anak-anaknya. Kalau memang anak-anaknya bisa dia sudah lulus, enaklah kita pakai manajer. Tapi kalau anak-anak Ibu Marliza khususnya ya, Bu ya, luar biasa. Tapi anak-anak itu istimewa dan sangat luar biasa. Dia sangat memberikan pengaruh besar untuk kita semua. Sesi tanya jawab kita boleh bertanya Bu. Apa baik silakan. Pokoknya apa yang didapat di pendidikan guru penggerak ini tidak didapatkan di bangku kuliah. Caranya apa? Ini seperti ini misalnya disiplin positif. Ternyata disiplin positif ini sudah kita terapkan, hanya saja kita tidak tahu namanya Bu ya.
Oh ya, aku inilah sebagai manajer ternyata. Aku nih ternyata posisi kontrolnya masih di penghukum misalnya masih di posisi pembuat rasa bersalah. Ternyata yang paling baik itu guru itu di posisi manajer. Manajer itu lebih ke menuntun ke arah yang lebih baik misalnya. Menerangkan bahwa perbuatan ini tidak baik misalnya seperti itu. Ibu ada yang ingin ditanyakan Ibu? Kepala sekolah yang terhormat, dan terima kasih ya di sini saya merasa didukung sekali, kami merasa didukung sekali dengan kalian bersedia hadir di sini, dan terima kasih untuk Ibu Tuti dari awal pendidikan guru penggerak dari mendaftar itu selalu didorong. Iya Bu, benar Bu, maksudnya selalu didorong, selalu dimotivasi untuk ikut, untuk ikut, dan alhamdulillah ilmunya bisa diterapkan di sekolah. Walaupun dikit, walaupun kecil, insya Allah akan membawa perubahan. Tidak untuk lingkungan besar, untuk lingkungan kelas saya sendiri sudah alhamdulillah. Ada yang ingin tambahkan Ibu? Ada, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan? Nah, kira-kira kita ini sudah baik atau belum di sekolah? Nah, seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita di sekolah itu sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Ya, cuman tinggal kita konsistennya saja. Tinggal apa ya? Iya, benar ya. Yang di sini tadi ada paradigma Bapak Ibu yang memang benar Bapak Ibu, kita mengubah kebiasaan itu memang susah Bapak Ibu. Untuk merubah ke arah yang lebih baik itu benar yang saya katakan tadi, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Misal tadi kan sudah saya contohkan pada saat kita menggambar. Dalam otak kita ini Bapak Ibu pada saat mendengar kata pemandangan yang dipikir cuma gunung. Padahal Bapak Ibu pemandangan itu banyak. Di situ yang namanya paradigma. Kenapa sih tidak kita berpikir tentang taman, mungkin suasana kelas, itu semua sebenarnya pemandangan Bapak Ibu. Tapi yang ada di pikiran, yang ada di otak kita itu kenapa sih cuma pas mendengar kata pemandangan itu yang ada gunung? Apa sih dengan kata gunung? Nah, seperti itu. Kemudian ada sawah. Sebenarnya di gunung itu tidak hanya sawah, Bapak Ibu. Ada kebun teh, kemudian ada pohon-pohon, tapi yang terlintas cuma sawah. Kemudian ada jalan, burung. Apalagi Bapak Ibu? Mataharinya bulan. Kemudian ada tanda-tanda lagi. Cuma itu yang pikiran. Makanya Bapak Ibu di sini, paradigma itu kebiasaan yang susah untuk kita rubah, tetapi harus kita rubah. Sama tadi, misal kalau siswa itu sama, tidak Bapak Ibu, sebenarnya untuk merubah paradigma itu sebenarnya butuh waktu. Jadi tidak bisa kita disamakan semua di dalam kelas itu suka matematika. Tidak Bapak Ibu, mungkin anak Ibu kita sukanya pelajaran menggambar. Ya, untuk anak yang suka menggambar, dia di posisi di penjas materi olahraga, dia mungkin tidak kuat di sana. Kemudian yang suka matematika mungkin dia di dalam hal menggambar tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak tadi. Makanya di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus menuntun murid kita itu sesuai dengan minat, kodrat zaman, kodrat Allah Bapak Ibu ya. Di sini apa sih kodrat zaman? Nah, kodrat zaman Bapak Ibu kalau dulu belum mengenal yang namanya teknologi ya. Kalau kita bisa mencari apa sih itu arti pangkat, perpangkatan mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin apa itu arti perkembangbiakan hewan yang genetatif itu seperti apa? Nah, mungkin
Dulu kita masih cari ke buku Bapak Ibu ya, mungkin beberapa buku yang sudah kita baca. Tapi sekarang Bapak Ibu alhamdulillah sudah kemajuan teknologi ya. Jadi bisa anak-anak itu Bapak Ibu sebenarnya lebih cerdas daripada kita. Karena kemajuan teknologi sekarang itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Mungkin kata orang itu guru itu hanya pintar semalam dari siswa. Ya. Jadi pada saat kita meminta siswa itu mencari apa sih arti perkembangbiakan genetatif pada hewan mungkin. Siswa itu Bapak Ibu langsung bisa mencari yang namanya Google sekarang. Kemudian ada YouTube. Nah, jadi sebenarnya perkembangannya itu lebih pesat daripada kita. Tapi kita di sini harus menjadi kontrol atau fasilitator. Makanya di sini tadi kata Ibu Pia tadi, kita guru itu yang baiknya peran itu sebagai manajer. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu untuk mengubah paradigma secara positif tadi, jadi kita harus perlahan, tidak bisa langsung kita paksa. Kemudian Bapak Ibu untuk menerapkan paradigma positif ini, kita harus perlu Bu kolaborasi ya namanya atau kerjasama. Jadi Ibu sekolah agar bisa maju itu tidak hanya satu orang saja atau mungkin kepala sekolahnya saja. Misal Ibu Tuti semangat yang maju sekolah kita ini maju. Kemudian tertib, disiplin positifnya maju. Kemudian syarat persamaan sudah dilengkapi dengan Ibu Tuti. Tapi kalau gurunya tidak ada kemauan atau gurunya tidak mau kerjasama, itu tidak akan terlaksana Bapak Ibu. Makanya di sini untuk menciptakan disiplin budaya disiplin positif itu perlu kerjasama. Kemudian tidak hanya gurunya saja, misal kalau gurunya pun yang semangatnya, kemudian kepala sekolahnya tidak mendukung juga tidak bisa. Makanya tadi semuanya harus kerjasama dari baik dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, kemudian orang tua. Nah di sini Bapak Ibu kita jangan lupa kalau kita perlu kerjasama juga dengan orang tua. Orang tua di sekolah itu kita libatkan. Jadi misal dalam pemecahan masalah tadi menggunakan segitiga restitusi, kan ada siswa biasanya orang tuanya itu datang ke sekolah gara-gara anaknya tadi dipukul Bapak Ibu karena watak orang tua itu beda-beda. Ada yang mudah menanggapi, ada yang pemarah, ada yang langsung bawa golok misalnya. Jadi bagaimana cara kita itu untuk menangani itu semua. Jadi misal kalau tidak bisa kita tangani di sekolah, kita bisa langsung panggil orang tuanya di sini untuk memberi arahan anaknya ini kenapa. Karena orang tua itu kita di sekolah itu sebagai orang tua. Jadi pada saat orang tua datang ke sekolah kita tanyakan, Bapak, saya memanggil Bapak di sini karena anak Bapak bisa berkelahi. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memanggil Bapak Ibu ke sekolah? Bapak Ibu, saya guru di sekolah juga sangat mencintai anak Bapak Ibu, sangat sayang, sangat peduli. Nah, jadi kalau Bapak Ibu marah, nah begitu pula perasaan kami sama Bapak Ibu, perasaan guru dan orang tua. Karena guru nih, karena kita guru itu orang tua kedua. Kemudian siswa itu, orang tua siswa itu adalah orang tua yang sebenarnya. Jadi apapun yang dilakukan di sekolah itu kita harus melibatkan orang tua siswa. Oke, Bapak Ibu, untuk materi budaya positif mungkin kita semua sudah paham Bapak Ibu ya, tinggal penerapannya secara konsistennya saja. Kalau untuk penerapannya sudah kita terapkan seperti tadi 5S, kemudian gotong royong, datang tepat waktu, kemudian membuat keyakinan kelas, itu sudah kita laksanakan, tinggal konsistennya saja pemberlakuannya. Mungkin itu saja.
Baik Ibu, sekali lagi di sini semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bekal untuk selanjutnya, sedikit walaupun sedikit akan membawa perubahan, bahwa guru tersebut atau kita sebagai pendidik itu harus memiliki budaya positif. Budaya positif tadi ada 6, terutama dalam menghadapi siswa. Kita harus menerapkan ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Semoga kira-kira yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Akhir kata, kami dari calon guru penggerak angkatan 11, saya sendiri Selvia Selviati dan rekan saya Andespa, dan berasal dari SD Negeri 35, sangat mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari warga sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan yang berada di sini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya dan menjadi bekal kita untuk menjadikan peserta didik kita untuk lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah ya. Ay, kung ibu-ibu, wala kong PA ni dari ba? Si PA mo.